Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang materi tahara atau bersuci. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan bersuci. Kan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu tahara, bagaimana pembagiannya, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas pada tujuan dari tahara atau bersuci. Nah, tujuan dari tahara atau bersuci itu ada dua. Yang pertama adalah tahara sebagai upaya untuk menyucikan diri dari kotoran yang berupa hadas dan najis. Nah, yang kedua adalah tahara sebagai syarat sahnya ibadah salat dan tawaf ketika kita melaksanakan haji dan umrah. Nah, dalam tujuan tahara tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa tahara atau bersuci mempunyai hikmah sebagai pemelihara dan pembersih dari diri seorang muslim dari berbagai macam kotoran maupun hal yang mengganggu dalam kegiatan ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, yang kedua, kita akan masuk pada tata cara tahara atau bersuci yang berkaitan dengan tahara hissiyah. Apa yang dimaksud dengan tahara hissiyah? Yaitu yang nampak oleh mata dan dirasa oleh panca indera. Nah, itu disebut dengan tahara hissiyah. Adapun macam-macam najis dan tata cara taharanya di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mughallazah atau najis berat, najis muhaffafah atau najis ringan, dan najis mutawassitah atau najis sedang. Nah, yang pertama yaitu najis mughallazah atau najis berat. Adalah benda yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti. Najis ini berasal dari 2 binatang, yaitu anjing dan babi. Jadi kalau najis berat itu berasal dari 2 binatang, antara anjing dan babi. Dengan cara menyucikannya atau dengan cara taharanya yaitu menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Jadi kalau najis berat ini atau najis mughallazah ada 2, yaitu berasal dari anjing dan babi. Dan kalau kita mau menyucikannya, kalau seumpama kakak terkena air liur anjing di bagian kaki, kemudian cara kakak untuk menyucikan yaitu kakak hilangkan dulu bekas air kencing anjing tersebut, lalu kakak cuci dengan menggunakan air sebanyak 7 kali dan diantaranya ada 1 kali dengan mencuci pakai tanah. Nah, itu cara bersuci dari najis berat atau mughallazah. Nah, yang kedua ada disebut dengan najis muhaffafah atau najis ringan. Najis ini berasal dari air kencing bayi laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, di sini najis muhaffafah atau najis ringan berasal dari air kencing bayi laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun dan dia belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Dan cara menyucikan najis ini yaitu cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis atau kencing tersebut. Cara menyucikan najis ini pada bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa yaitu cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Sumpama baju kita yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berumur genap 22 tahun, kita cukup memercikkan air pada baju kita tersebut. Nah, begitu.
Sementara kalau air kencing anak perempuan yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya, cara menyucikannya yaitu seperti menyucikan najis dari air kencing orang dewasa, yaitu harus dibasuh sampai hilang warnanya, baunya ataupun rasanya dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis. Nah, kalau bayi laki-laki kalau terkena najis cukup dengan memercikkan dengan menggunakan air. Nah, kalau bayi perempuan yaitu harus dibasuh sampai hilang betul-betul warnanya, baunya dan rasanya. Jadi beda cara menyucikan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke najis sedang atau najis mutawasita. Najis sedang ini ada di antara najis berat sama najis ringan. Namanya saja najis sedang toh, jadi ada di antara itu tadi dua. Cara menyucikannya benda najis yang tergolong pada najis ini, najis sedang maksudnya, yaitu semua najis selain dari najis ringan dan najis berat. Adapun cara menyucikannya yaitu harus dicuci bersih sehingga hilang bekas-bekasnya, bau ataupun rasanya. Nah, di sini najis mutawasita atau najis sedang ada pembagiannya lagi, ada 2 macam, yaitu najis mutawasita hukmiyah dan najis mutawasita ainiyah. Nah, apa itu najis mutawasita hukmiyah? Adalah najis yang terlihat wujudnya, yaitu tidak ada bau dan tidak ada rasa, tetapi kita meyakini bahwa di situ ada najis. Contohnya toh, najis ini seperti kencing yang sudah kering. Nah, kencing yang sudah kering itu kan sudah tidak ada bau, rasa, tetapi kita tahu bahwa di situ ada najis kencing yang sudah kering. Cara menyucikannya yaitu benda yang terkena najis ini cukup disiram dengan air. Mengerti kita? Nah, yang kedua yaitu najis mutawasita ainiyah, yaitu najis yang masih terlihat wujud, masih terlihat bau ataupun rasanya. Contohnya yaitu darah haid dan bangkai. Semua bangkai termasuk najis mutawasita kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Cara mencucikannya yaitu cukup dicuci sampai hilang wujud, bau ataupun rasanya. Kecuali toh kalau kita susah memang dihilang, seperti umpamanya yaitu darah haid kita. Kan biasa itu ada susah dihilangkan darahnya toh, kalau seumpama semaksimal mungkin untuk cuci darahnya tapi tidak masih hilang darahnya, itu tidak apa-apa kan. Kan intinya sudah dibersihkan, jadi kalau belum hilang sepenuhnya ya tidak apa-apa. Itu adalah najis mutawasita ainiyah. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian kedua yaitu hadas dan tata cara taharanya. Pembagiannya yaitu ada 2. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Nah, hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika ia mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang. Nah, seseorang ini dikatakan berhadas kecil kalau dia mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang, yaitu lubang dubur dan kubulnya. Maksudnya ini dari 2 lubang tuh yang ada di bawah itu 2 lubang, yang di depan sama yang di belakang. Contohnya itu buang air besar, buang air kecil, atau buang angin atau kentut. Seseorang ini disebut berhadas kecil jika ia mengeluarkan tadi yang kakak sebut, kentut, buang air kecil dan lain-lain
menyentuh kemaluan tanpa alas, tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai, termasuk sebab seorang berhadas kecil. Nah, adapun yang pertama yaitu tata cara istinja. Di sini yang dimaksud dengan istinja adalah bersuci setelah orang sedang melakukan buang air besar. Itu orang kalau maksudnya di sini cebo, itu yang dimaksud dengan cebo adalah istinja. Seseorang yang telah buang air besar ataupun air kecil, maka dia diwajibkan melakukan istinja atau cebo. Itu maksudnya kalau dalam bahasa Arabnya itu istinja. Istinja adalah bersuci setelah seseorang buang air besar atau buang air kecil sebagai usaha melepaskan diri dari najis dan kotoran supaya badan menjadi bersih dan suci. Cara beristinja adalah dengan menggunakan air atau benda padat. Kalau umpama kita tidak mendapatkan air, bisa diganti dengan benda padat atau batu. Adapun tata cara beristinja adalah ada dua, yaitu yang pertama, apabila ada air maka membasuh tempat keluarnya najis, yaitu kemaluan atau dubur, dengan menggunakan air sampai bersih. Nah, yang kedua, apabila tidak ada air, membersihkan tempat keluarnya najis dengan benda keras atau batu, minimal dengan 3 batu. Apabila telah menemukan air, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk membasuhnya dengan air. Nah, ini yang kedua tuh maksudnya apabila kita tidak mendapatkan air, lalu kita kan contohnya itu kita buang air besar, lalu kita tidak mendapatkan air, maka kita bisa menggunakan benda keras, contohnya yaitu batu. Ketika kita mau beristinja, kita boleh menggunakan batu minimal dengan 3 batu. Kalau seumpama kita sudah beristinja dengan 3 batu, kemudian beberapa jam kemudian kita sudah mendapatkan air, kita diwajibkan untuk membasuhnya dengan air gitu. Nah, yang kedua yaitu tata cara berwudu. Nah, itu berwudu adalah kegiatan kebersihan yang khusus, dimulai dengan niat yang khusus. Oleh karena itu, setiap orang muslim yang akan melaksanakan sholat, jika dia berhadas kecil, ingatlah, jika ia berhadas kecil, maka diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Bagi yang berhalangan menggunakan air atau tidak dapat menggunakan air, wudunya boleh diganti dengan tayamum. Jadi kalau di sini tata cara berwudu bisa dengan menggunakan air. Kalau kita tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakan air seperti orang sakit, boleh diganti dengan tayamum. Adapun ketentuan dari berwudu, salah satu syarat sah salat adalah suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Berwudu adalah kegiatan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan air yang digunakan harus air yang suci dan menyucikan. Nah, yang kedua yaitu syarat dan rukun wudu. Di sini ada beberapa syarat tuntunan syariat Islam dalam berwudu, yaitu harus Islam. Nah, yang kedua mumayyiz. Nah, apa itu dibilang mumayyiz? Yaitu kita sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya itu yang dimaksud dengan mumayyiz. Yang ketiga yaitu memakai air yang suci dan menyucikan. Yang keempat yaitu tidak ada yang terhalangi sampai air ke kulit, seperti memakai kuteks. Nah, kalau kita memakai kuteks itu wudunya tidak sah. Jadi
ketika kita mau berwudu, maka kuteksnya terlebih dahulu dihilangkan, karena itu dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, yang kelima yaitu tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Ini mungkin sudah jelas ya, tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Nah, itu tuntutan syarat berwudu untuk sholat, yaitu yang pertama Islam, memayis, memakai air yang suci, tidak memakai alat yang dapat menghalangi air ke kulit, dan tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Adapun rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Suatu perbuatan dianggap tidak sah jika ada salah satu rukun yang ditinggalkan. Demikian juga dengan berwudu, ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun wudu itu ada 6. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa rukun wudu itu ada 6. Yang dimaksud dengan rukun yaitu dari ke-6 ini kita tidak boleh tinggalkan salah satunya, seperti kan 6 ada rukunnya, yang kita mau ambil cuma 5, itu tidak boleh. Dan harus mencukupi semua 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala mulai dari kening sampai ke tengkuk. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki. Dan yang keenam yaitu tertib atau urut, berurut-urut 3 kali. Jadi itu rukun dari wudu itu ada 6. Masuknya di sini rukun yaitu yang wajib untuk kita lakukan pada saat berwudu itu ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan yang keenam yaitu tertib. Adapun di sini sunnah wudu, ini yang sering kita lakukan pada saat ingin berwudu, yaitu pada sunnah wudu. Yang di sini ada sunnah wudu yaitu ada 15. Yang pertama membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap sebagian kepala, mengusap 2 daun telinga, membasuh tiap-tiap anggotanya sebanyak 3 kali. Nah, ini termasuk sunnah wudu. Nah, sekarang kita masuk pada hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu seorang jika mengalami ada 4, yaitu keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan, kubul dan dubur. Kubul dan dubur tadi yang seperti kakak bilang yaitu lubang yang keluarnya dari depan atau dari belakang, seumpama yaitu kentut ataupun kencing. Yang kedua yaitu hilangnya akal, baik karena tidur, mabuk, gila ataupun pingsan, itu dapat membatalkan wudu. Nah, yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan mahram. Contohnya cewek sama cowok itu tidak boleh bersentuhan, dan kalau bersentuhan itu dapat membatalkan wudu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan tanpa alas, itu dapat menyebabkan batalnya wudu kita.